Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman. Sekali masak ketan bisa bikin 5 makanan lezat tanpa direndam, 1 kali dikukus. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah bahan-bahan untuk memasak beras ketan, antara lain 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, 300 ml air, 100 ml santan kental, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh garam. Langkah selanjutnya, masukkan air ke dalam panci, lalu masukkan serai, daun salam, dan garam. Lalu aduk agar garamnya larut. Selanjutnya tunggu hingga air mendidih. Jika air sudah mendidih, masukkan beras ketan. Lalu aduk supaya ketan masak rata dan supaya tidak lengket di panci. Masak dengan api sedang saja ya teman-teman. Ini airnya sudah mulai mengering teman-teman. Jika air sudah mengering, matikan kompornya. Ketannya diaduk-aduk sebentar, lalu masukkan santan, kemudian diaduk hingga rata. Diaduk terus ya teman-teman sampai santan meresap ke dalam ketan. Sekarang kita tutup agar ketan tidak dehidrasi. Selanjutnya panaskan dandang, kemudian masukkan ketan yang sudah diaron tadi. Jika teman-teman masak ketannya dalam jumlah yang banyak, sebaiknya ketan dikukus lebih dari 30 menit. Misalnya 45 menit atau 1 jam. Pada video kali ini saya akan mengukus ketannya sekitar 30 menit karena ketannya cuma 500 gram. Nah, sekarang kita kukus sekitar 30 menit. Kita lihat ketannya teman-teman. Alhamdulillah, ketan gurihnya sudah masak. Selanjutnya bisa dipindahkan ke wadah yang lain. Selanjutnya kita akan membuat kue semar mendem tanpa direndam, 1 kali dikukus. Sekarang kita memasak daging ayamnya dulu. Bahan-bahan untuk membuat isian daging ayam antara lain 300 gram daging ayam yang sudah direbus hingga lunak, lalu disuir-suir, kemudian diulek. 250 ml santan atau campur 1 sunset santan kara tambah air hingga menjadi 250 ml. 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar. Selanjutnya haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar.
Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu, panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk hingga warnanya kuning kecoklatan. Lalu masukkan daun salam dan daun jeruk. Jika daun salam dan daun jeruknya sudah layu, masukkan santan. Lalu masukkan gula pasir, garam, dan kaldu ayam bubuk. Jika santan sudah mendidih, masukkan daging ayam. Diaduk-aduk ya teman-teman. Diaduk terus hingga santannya mengering. Oh iya teman-teman, ini ada tips supaya daging ayam mudah lunak dan rasanya lebih gurih, yaitu tambahkan air kelapa pada air untuk merebus daging ayam. Kalau yang ini, air untuk merebus daging ayamnya, saya tambahkan air kelapa dari 1 butir kelapa. Tapi jika tidak ada air kelapa juga tidak apa-apa, yang penting daging ayamnya direbus hingga lunak. Nah, ini sudah matang, kita matikan kompornya. Selanjutnya, ini adalah bahan-bahan untuk membuat kulit semar mendem, yaitu 2 sendok makan tepung terigu, 100 ml air, 2 butir telur, setengah sendok teh garam. Kemudian campur semua bahan tersebut lalu dikocok hingga tercampur rata. Di sini saya mempraktekkan membuat kulit semar mendem hanya menggunakan 2 telur. Jika teman-teman ingin membuat yang lebih banyak, teman-teman bisa menambah bahan-bahan tersebut. Banyaknya kulit semar mendem yang dihasilkan tergantung pada besar kecilnya telur, juga pada besar kecilnya teflon yang digunakan. Kemudian disaring agar tidak ada butiran-butiran tepung. Lalu ditekan-tekan agar butiran tepungnya hancur. Selanjutnya, panaskan teflon yang sudah diolesi minyak goreng atau mentega. Kemudian tuang 1 sendok nasi atau 1 sendok sayur ke dalam teflon, lalu ratakan. Jika pinggir kulit semar mendem sudah agak mengering dan terangkat, kulit semar mendem bisa diletakkan di piring. Lakukan sampai habis adonannya. Selanjutnya, ambil sedikit ketan, pipihkan, kemudian masukkan daging ayam. Kemudian dikepal-kepal supaya daging ayam terbungkus ketan. Teman-teman bisa membentuknya sesuai selera. Langkah selanjutnya, letakkan ketan yang sudah dibentuk di atas kulit semar mendem, lalu dilipat seperti amplop. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya hias menggunakan lombok rawit agar lebih menarik. Nah, sudah selesai teman-teman, mudah kan? Selanjutnya kita membuat lembar isi daging ayam tanpa direndam, 1 kali dikukus. Sekarang saya akan mencetaknya menggunakan tutup toples. Caranya, ambil ketan lalu ratakan sambil ditekan-tekan. Kemudian isi dengan daging ayam lalu diratakan.
Selanjutnya, tutup atasnya dengan ketan lagi, diratakan sambil ditekan. Setelah itu, diletakkan di piring. Selanjutnya, dipotong-potong. Lalu saya hias dengan lombok rawit. Sekarang sudah selesai teman-teman. Tintin, tunggu dulu. Berikut ini ada tips agar lembar tidak mudah basi. Teman-teman, lembar yang saya buat ini sudah siap dikonsumsi. Tetapi jika teman-teman membuat dalam jumlah yang banyak, sebaiknya lembarnya dibungkus daun pisang. Caranya, ambil ketan, pipihkan, lalu isi dengan daging ayam, lalu dikepal-kepal. Kemudian letakkan pada daun pisang. Teman-teman bisa membungkus lembarnya sesuai selera teman-teman. Kalau saya akan membungkus lembarnya seperti ini. Jika sudah dibungkus seperti ini, kemudian dikukus sekitar 1 jam supaya lembar tidak mudah basi. Makanan lezat berikutnya adalah ketan gurih tabur daging ayam tanpa direndam 1 kali dikukus. Selanjutnya saya akan mencetak ketan menggunakan mangkok kecil. Caranya, ambil ketan, diratakan sambil dipadatkan. Kemudian letakkan di piring lalu ditaburi atasnya dengan daging ayam. Selanjutnya saya hias dengan irisan lombok besar yang sudah dibuang bijinya. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman. Makanan lezat berikutnya adalah ketan gurih tabur kelapa tanpa direndam 1 kali dikukus. Untuk membuat ketan gurih tabur kelapa, maka kita memerlukan bahan taburan berupa kelapa parut. Sebagai bahan taburan adalah kelapa parut yang sudah dicampur garam secukupnya sesuai selera. Supaya kelapa parutnya tidak mudah basi, sebaiknya kelapa parutnya dikukus. Mengukusnya bisa bersamaan dengan mengukus ketan. Caranya dengan meletakkan mangkok berisi kelapa parut di atas ketan jika dandangnya cukup. Jika tidak cukup, kelapa parutnya bisa dikukus sendiri. Selanjutnya, saya akan mencetak ketan dengan menggunakan mangkok. Caranya, ambil ketan, ratakan sambil ditekan-tekan. Kemudian letakkan di piring. Selanjutnya ketan ditaburi kelapa parut. Kemudian pinggirnya dihias dengan kelapa parut. Seperti ini teman-teman. Lalu atasnya dihias dengan irisan daun pandan. Oke teman-teman, ketan gurih tabur kelapa tanpa direndam 1 kali dikukus siap dihidangkan. Yang terakhir kita membuat rengginang gurih tanpa direndam 1 kali dikukus.
Caranya, kemudian saya mencetak rengginang menggunakan potongan botol bekas. Cara mencetaknya, ambil sedikit ketan lalu diratakan dan ditekan-tekan sedikit. Jangan terlalu ditekan ya, karena nanti kalau terlalu padat hasilnya tidak bagus ketika digoreng. Setelah itu dijemur. Jika sudah setengah kering, sebaiknya rengginang dibalik agar keringnya merata. Jemur sampai kering ya. Nah, ini rengginangnya sudah kering, siap untuk digoreng. Sekarang panaskan minyak goreng sampai benar-benar panas. Kunci sukses menggoreng rengginang adalah minyak harus sangat panas. Jika cuma sekedar panas, biasanya hasilnya kurang maksimal. Sekarang kita goreng rengginangnya. Jangan lupa dibalik ya. Jika matangnya sudah sempurna, kita angkat lalu tiriskan. Jika sudah dingin, bisa disimpan di toples. Nah, sekarang saya letakkan di piring. Rengginang gurih, tanpa direndam, 1 kali dikukus, siap dihidangkan. Nah teman-teman, demikian resep dari saya. Sekali masak ketan bisa bikin 5 makanan lezat tanpa direndam, 1 kali dikukus. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.